Seorang advokat mengajukan judicial review mengenai pasal 85 Undang-Undang LLAJ yang intinya meminta SIM atau surat izin mengemudi berlaku seumur hidup seperti KTP. Alasannya perpanjangan SIM merugikan waktu, uang, dan tenaga, serta hasil ujiannya pun dipertanyakan validasi dan tolak ukurnya. Ada juga usulan STNK juga berlaku untuk seumur hidup. Apa komentar Anda? Setujukah SIM dan STNK berlaku seumur hidup seperti KTP? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924. Ya, pengajuan advokat tersebut untuk SIM saya sangat setuju. Karena itu kan keahlian orang mengemudi. Dari awal dicari SIM sampai terakhir hayatnya dia tetap sama gitu. Buat apa diperpanjang? Nah, gitu kan. Ya itu saya sangat setuju. Tapi kalau SNK, walaupun saya membayar, saya lebih setuju SNK itu jangan seumur hidup. Dari mana nanti daerah itu mendapat penghasilan atau pajak? Kecuali itu semuanya sudah, Indonesia itu sudah bagus, pendapatan negaranya bagus, di luar pajak itu sangat besar gitu, dari industri, dari tambang misalnya gitu kan. Itu silakan aja, digratiskan aja boleh. Ya, pada dasarnya kalau misalnya dia tuh keberatan 2 tahun sekali, ya boleh, tapi ya bayarnya tetap 2, begitu. Itu SIM perpanjangan ya, padahal itu perpanjangan itu kan tiap kali kita difoto dan ada sidik jari, itu untuk update data polisi. Karena ya terutama kalau pelaku kejahatan langsung ketemu gitu loh. Itu untuk update data. Dan ya memang orang tiap 5 tahun kan wajahnya berubah, mungkin sidik jarinya tangannya makin kasar, ya kan. Jadi yang penting, dan yang membuat SIM kan juga tidak banyak di Indonesia, paling dari penduduk Indonesia yang 250 juta kan paling hanya berapa persennya. Dan ya ini jadi penting sih itu. Ya, kalau menurut saya sebagai pengguna, saya pikir SIM sama STNK yang penting kecepatannya ya, jadi tidak usah antri. Bagaimana caranya itu sistemnya supaya dibuat seperti sekarang ini. Kalau bank-bank yang digital itu foto juga live ya, foto juga bisa di live, bisa di ya intinya bisa dibuat di mana-mana lah. Kalau pembayaran dengan sistem yang bagus, pembayaran mungkin juga minimal ya, biaya minimal, namun tetap harus update. Lalu tujuannya SIM itu fotonya bisa dilacak atau diperiksa bila melakukan tindak kejahatan 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, wajah orang itu bisa berubah. Itu memang betul. Cuman dibikin yang mudah dan murah gitu saja Pak. Sistemnya yang mudah dan murah gitu saja. Ya, kalau saya rasa sih, kalau SIM sih sebetulnya SIM di negara kita sih sebetulnya no meaning sih, nggak ada artinya sih. Jadi mau seumur hidup atau gimana sebenarnya nggak ada artinya juga, karena SIM kita tuh bukan berbasis demerit point, bukan berbasis point, yang artinya kalau di negara lain ada yang berbasis demerit point, yaitu satu SIM itu dia misalkan punya 6 poin. Jadi begitu ada kesalahan, misalkan melanggar lalu lintas, dia akan dipotong poinnya. Jadi begitu poinnya habis, dia nggak boleh mengemudi secara hukum. Nah, itu baru ada artinya. Tapi either way, di kita SIM sebenarnya nggak ada arti. Jadi seumur hidup sih oke-oke aja. Cuma kalau untuk SNK rasanya nggak bisa. SNK tuh harus diperpanjang setiap tahun, karena itu registrasi kendaraan itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa memang kendaraan ini tidak terlibat hal-hal yang bisa menyebabkan berpindah tangan misalkan dan sebagainya. Jadi kalau SNK sudah pasti harus per tahun. Kalau nggak mau repot jangan hidup memang harus repot. Gimana caranya kalau hidup nggak repot? Hidup aja di hutan sendiri. 1, tidak setuju karena manusia itu fisik
maupun mentalnya berubah dari tahun ke tahun. Kita nggak akan pernah tahu. Sementara license untuk mobil ataupun untuk motor nyetir itu butuh cek fisik. Lah sekarang kalau manusianya stres masa mau dikasih. Nah kita mana tahu kalau 5 tahun kemudian dia jadi stres atau jadi apa. Kan banyak sekarang. Jadi saya sih nggak setuju ya. Kalau memang sulit untuk maksudnya memperpanjang dan sebagainya, yang dibenerin tuh sistemnya, bukan yang dihalalkan. Nggak usah apa-apa, bebas saja. Kalau gitu bebas saja, nggak usah pakai negara, nggak usah pakai pemerintahan, nggak usah pakai aturan. Saya setuju dengan ibu itu yang tadi, tapi memang sistemnya harus dicoba, jangan korupsi lah, jangan ada calon apa-apa gitu loh. Lebih objektif. Tapi kalau yang STNK sebenarnya ada solusi sih. Ya, saya ini orang bunga ya, tahu lah solusinya, yaitu pajak di muka saja. Kalau untuk beli barang, beli mobil, beli motor, langsung dikenain langsung pajak 5 tahun atau 10 tahun. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot gitu. Tadi kalau hilang apa baru diurus atau apa. Sebenarnya kalau mau kita tidak korupsi ya pemikiran kita itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau bilang takut jahat ya udah semua bisa dipikir jahat semua kok. Ya. Jadi itu lalu baru yang Darmo ini agak dungu dikit lah gitu kayak. Waduh, ini setuju banget ini. Kapan lagi nih bisa dengar berita yang baik gini? Biar lanjut aja itu judicial review-nya itu diteruskan ya sampai keputusan. Lah kita yang punya SIM ya sekali bisa mengemudi ya bisa terus. Ngapa ini perpanjang 5 tahun? Yang aneh-aneh aja. Ini kan hanya untuk ada pendapatan aja di kepolisian. Selesai udah sekali. Itu aja. Lantas STNK juga nggak perlu lagi yang beli mobil atau kendaraan motor yang beli kita udah di-file pajak. Tiap tahun kita mesti perpanjang pajak lagi. Ini negara kebanyakan pajak nih. Bekerja harus bayar pajak, belanja apa semuanya harus bayar pajak. Sementara kan kita itu menerapkan VAT, ratio atau tax ratio, kita bukan menerapkan GST. Ya harus begitu dong, mana boleh pajak berpajak. Persoalannya hanya satu, pemerintah setempat diperhitungkan bagaimana pendapatan asli daerahnya sudah bisa dikompensasi dari pihak lain. Kalau dia nggak bisa kan pemerintah daerah kan perlu dana juga dari pajakin lah warganya. Contoh seperti Jakarta, sejak dari zaman gubernur sebelumnya itu Pak Basuki lanjut dengan Pak Anies, saya kira bagus. PBB udah mulai ukuran sekian, tidak usah dikenakan lagi. Lah yang beli rumah kita, belinya kita dipajakin, ya toh. Tiap tahun kita masih bayar pajak tanah, pajak bangunan, ini aneh-aneh aja nih. Di satu sisi saya setuju karena perpanjangan SIM itu sejatinya hanya menjadi proyek-proyek nggak jelas di kepolisian. Di lain pihak ada kelemahan karena SIM sejatinya adalah legitimasi seseorang mampu untuk mengemudi. Jika umur 90 tahun kemampuan fisiologisnya sudah rentak dan pun sudah menua mungkin ya. Apakah masih layak untuk mempunyai SIM? Dan tiba-tiba orang itu menjadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Apa masih layak untuk mengemudi? Nah, jika SIM seumur hidup, maka antara kegunaan SIM dan marwah SIM sendiri itu hilang. Jadi intinya saya tidak setuju. Nah, kalau untuk STNK, ya cukuplah satu tahun sekali. Itu kan mungkin uangnya untuk pembangunan jalan, ekonomi yang lain, Bung. Itu demokrasi supaya negeri ini bisa lebih maju. Terutama budaya bangsa ini harus di tune up. Kita lihat sekarang ya, sejak demokrasi ya, itu jalanan semua amburadul. Seperti air melepas induknya, tau nggak? Motor udah nggak ada pelat-pelatnya semua. Ada pakai peci, ada pakai macam-macam. Nah, polisi juga hilang sejak ini tilang SIM. Nah, tapi yang mana benar kita nggak tahu. Tergantung atasannya ya nggak. Kalau bangsa ini mau maju harus berubah total. Kalau tidak hanya amburadul.
Iya, semesta bernyanyi gara-gara STNK dan SIM. Masalahnya ini saya terserahlah mau perpanjang kayak yang existing sekarang atau mau diperbaharui. Tapi kalau diperbaharui saya melihat ada semangat nih, ini ada kesadaran ya. Artinya jalanan macet, tahun yang bayar banyak volumenya, terus pengguna kan banyak, berarti SIM-nya nambah. Nah, orang kan pada bayar, tapi kualitas layanan jelek nih. Kan macet, jalanan berlobang. Ini kacamata DKI aja loh, saya nggak ngomong provinsi ini ya. Nah, jadi ya ini kesadaran nih, ada yang bertobat. Saya lihat dari yang di situ. Nah, tergantung lah. Jadi ini juga menjadi pertanyaan yang kita kesel kan gara-gara kejadian pajak nih. Rakyat kan udah sering bayar, tetapi apa yang sekarang jangan lagi tanya deh apa yang bisa diberikan kepada negara ya, mungkin ya caranya idealisme begitu ya. Karena balik deh, apa sih yang bisa diberikan negara bagi kesejahteraan rakyat, itu aja. Thank you. Usul seperti di luar negeri untuk perpanjangan STNK atau SIM itu tetap dilakukan perpanjangan, tapi jangka waktunya 5 tahun sekali. Tiap tahun itu terlalu cepat, dan 5 tahun itu kan setiap orang ada perubahan, mungkin ada kesehatan atau wajah, itu yang perlu diperpanjang. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau SIM ya, khususnya SIM itu seperti izin jadi seorang dokter spesialis atau apa gitu ya, itu kan keahliannya. Kalau menurut saya sih sebaiknya tetap dijalanin aja yang sekarang ini udah cukup bagus ya. Karena gini, kalau misalnya kita jadi dokter aja kadang-kadang mesti ada perpanjangan izin, dites lagi. Kan kesehatan orang, kondisi orang nggak bisa, pasti beda-beda tiap tahunnya gitu Pak ya. Nah, kalau masalah STNK juga menurut saya juga jalanin aja sekarang ini. Itu kan STNK kan semacam kayak pajak ya kan buat negara. Kalau semuanya tuh mau gratis kayak PPN, kalau bisa dihilangin, semua manusia juga mau kalau bisa gratis. Tapi apa bisa Indonesia seperti itu? Tahu saya di dunia ini cuma satu ya, negara Arab Saudi doang tuh yang semuanya gratis katanya. Saya juga nggak tahu ya. Amerika yang besar aja tuh kayak gitu, udah mau shutdown katanya. Menurut saya kita itu hidup jangan terlalu yang nggak masuk akal gitu. Semuanya mau gratis tuh nggak ada Pak di dunia. Kalau mau ikutin seperti kalau Arab Saudi sih duitnya banyak deh Pak, banyak minyak. Kalau Indonesia kan banyak kan import. Kalau semuanya mau gratis, defisit nanti bisa kayak Uni Soviet tuh. Dulu juga begitu, semuanya serba gratis, akhirnya kan ancoy jadi 16. Jadi kalau kasih usulan, maksud saya yang logis itu aja. Iya, saya untuk SIM, saya setuju itu dibuat seumur hidup. Karena apa? Itu pada kenyataannya sekarang SIM itu bisa dibayar kok untuk ambilnya, nggak pakai tes-tesan. Ya kita nggak usah harus menipu diri lah. Apa yang terjadi di Samsat atau di mana itu di tempat tes itu hanya tinggal datang kasih 400 sampai 500 ribu bisa dapat, tinggal langsung foto. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk STNK itu sekali 5 tahun itu menurut saya cukup masuk akal. Walaupun misalnya mau dilakukan praktek yang seperti sekarang ini, tidak perlu harus pergi ke kantor polisi, tapi cukup hanya mentransfer ke rekening yang ditunjuk. Jadi tidak perlu ada SIM keliling atau perpanjangan STNK. Jadi cukup hanya kita seperti pembayaran PBB lah. Untuk SIM saya kurang setuju kalau seumur hidup, karena kan yang namanya kesehatan pemegang SIM itu berubah-ubah. Kalau misalnya suatu saat matanya katarak, penglihatan kurang jelas, itu akan membahayakan semua orang. Mungkin juga masalah usia akan menyebabkan refleks keterampilan berkurang. Itu membahayakan, terutama pengemudi motor. Kalau untuk masalah STNK, kalau seumur hidup itu nanti akan mengurangi pendapatan negara. Tapi kalau usulannya misalnya dari sekian persen diturunkan jadi sekian persen, itu mungkin lebih baik untuk mungkin kendaraan-kendaraan tertentu, jadi tidak memberatkan. Ini kan seperti juga dokter, seperti juga profesi-profesi yang lain, itu memang harus ada. Cuma apakah harus 5 tahun, harus tiap tahun, itu kan tergantung kepentingannya. Yang penting satu mesti dirumuskan kembali. Kalau kayak sekarang perpanjangan SIM, memang sih di tes kesehatan juga nggak cuma disuruh baca yang nggak jelas itu, tetap aja jalan terus, nggak ada ya. Memang pernah ada orang perpanjang SIM terus nggak berhasil, nggak lulus gitu, kan nggak ada.
artinya lebih orientasinya ke pemasukan. Nah, kalau hanya orientasi pemasukan, ya sebaiknya memang dihilangkan. Tapi kalau orientasinya benar-benar untuk refresh, untuk karena itu nyetir di jalan kan butuh keselamatan juga, butuh ke ini, semakin umur semakin nambah, pasti ada semakin turun kan intinya. Nah, sampai batas mana? Nah, ini yang mesti dicari metodenya. Itu aja, terima kasih. Oke, itu advokatnya saya setuju sih dengan idenya itu. Pendapat saya sih menurut SIM juga sama ya. Kita kembalikan lagi dari mulai daftar ulang sampai dia pembuatan baru pun, atau pembuatan baru sampai daftar ulang itu harganya sama. Jadi memang agak aneh juga sih kenapa harus perpanjang per 5 tahun, kenapa nggak seperti KTP. Seperti itu aja sih, saya setuju dengan pendapatnya advokat tersebut. Ini harus lihat fungsinya SIM dengan KTP. Kalau fungsi SIM, kita ambil contoh perbandingan sedikit. Kalau di luar negeri, kalau ada pelanggaran berat, katakanlah menerobos traffic light, itu dibolongin. SIM itu bisa terjadi pelanggaran. Jadi begini, jadi fungsi SIM dengan fungsinya KTP itu basicnya sangat berbeda. Jadi kalau SIM di negara-negara tertentu itu mendapatkan SIM itu tidak gampang, benar-benar diuji, punya keterampilan gitu loh. Jadi kalau punya pelanggaran berat, katakanlah mabok atau menerobos traffic light, itu bisa dibolongin, itu bisa dicabut. Jadi dalam kurun waktu atau selamanya itu nggak bisa dapatkan SIM gitu loh. Jadi yang mengusulkan ini kayaknya kurang memahamin gitu loh. Terima kasih. Saya mau menanggapi masalah itu ide yang bagus. Tapi polisi berkeberatan karena pendapatan mereka kurang. Itu masalahnya. Kalau nggak kurang pendapatannya ya aja setuju aja. Karena ini kan masalah duit. Itu aja. Terima kasih. Menurut saya SIM dengan KTP beda ya. Saya setuju. Jadi kalau SIM ini urusannya dengan perizinan mengetes, sekarang bisa. Kalau kecelakaan kan nggak bisa nyetir. Jadi mungkin perlu ada batas waktunya. Cuman mungkin nggak 5 tahun atau berapa tahun ya. Cuman kepolisian menghitung 5 tahun ya. Selain itu urusannya dengan suatu anggaran. Kepolisian kan juga butuh dana juga ya. Jadi nggak nyalahke kalau misalnya ada untuk perizinan, untuk apa? Supaya bisa untuk dana-dana mengurangi beban pemerintah. Nah, kalau bisa sih semua gratis, saya juga mau bayar STN, nggak usah bayar pajaknya kalau bisa. Tapi kan apakah Indonesia sudah bisa seperti itu yang bisa menentukan pemerintah? Kalau sudah bisa ya enak gitu loh. Cuman kalau untuk perizinan kemampuan setir, menurut saya harusnya sih ada waktunya ya, entah berapa tahun. Saat ini sih 5 tahun. Kalau mungkin diperpanjang ya saya tambah seneng gitu Bu. Terima kasih. Kalau SIM harusnya ya tetap perpanjang per 5 tahun. Cuman itu biayanya mesti dikurangin. Itu kalau kemarin saya perpanjang itu habis 245.000. Itu real, itu nggak ada ngurusin, bisa urus sendiri. Nah itu juga penting, ada tes segala macam. Cuman biayanya menurut saya terlalu mahal. Kalau dulu kan cuma 125.000. Dan itu kan perkembangan pengemudi dan sebagainya kan perlu ini dites kembali. Saya kira kalau bukan soal uang ya menurut saya, kalau terus nggak ada pemasukan polisi gini menurut saya enggak. Cuman itu biayanya tuh mesti dipertimbangkan kembali. Kalau SIM diperlakukan seperti KTP seumur hidup itu masuk akal. Tapi kalau STNK ya mabok lah. Namanya mobil kan ada ada masanya, ada waktunya. Setelah itu mobilnya udah ngadat, sudah harus dijual, sudah harus dimusnahkan dan sebagainya. Kalau SIM itu sangat cocok satu untuk seumur hidup. Ya buat apa nanti kita memperpanjang? Memang kita tuh lupa mengemudi gitu ya kan? Kan tidak. Artinya dikalibrasi istilahnya gitu. Ya enggak lah itu. Itu menurut saya sangat setuju kalau satu seumur hidup diberlakukan ya, karena ya terusannya ya Bapak tadi juga ngomong lah kita memperpanjang juga uang. Nah gitu aja sih. Tapi kalau yang
STNK ya, selain sudah punya umur, tapi itu kan pendapatan untuk daerah, itu pajak untuk nanti perbaikan jalan. Nah itu. Jadi kalau SIM seumur hidup itu wajar lah. Memang sudah seharusnya lah, jangan cari duit dari situ. Lalu STNK kalau 5 tahun mungkin 10 tahun lah, karena kita lihat Pemda benerin jalan juga wajar lah. Lalu yang harus jadi perhatian juga PBB. PBB itu bentuk penjajahan, jadi sebenarnya harus dihapus juga itu. Kalau ada mungkin advokat yang dengar, mungkin bisa diajukan juga. Dari saya sih demikian. Ya kalau ngomong STNK oke lah ya, kalau dibikin sekali bayar di depan aja. Jadi kecuali waktu dijual kembali, nah itu mau bayar lagi ya nggak masalah. Kalau SIM dibikin seumur hidup ya tuh, itu benar-benar kacau sih itu Bu ya. Itu usulan yang sangat-sangat bodoh. Itu kan artinya apa sih SIM, surat izin mengemudi. Kita lihat dulu izinnya bisa dipakai lagi atau enggak. Contoh, kita kan nggak kalau seumur hidup berarti nggak pernah lagi pemeriksaan mata. Orang sudah makin tua katarak tapi punya SIM dan nggak pernah dites dia punya kesehatan matanya, karena kan nggak perlu lagi di SIM-nya seumur hidup. Ya tabrakan lah di mana-mana. Sekarang aja yang SIM-nya banyak nembak aja tuh di tengah jalan, banyak yang lawan arus. Tanya deh, stopin satu persatu, random aja yang di tengah jalan. Tanya aturan berlalu lintas. Ada kotak atau ada garis putus-putus, itu hampir semua 95% saya yakin nggak ngerti itu apa. Itu apalagi kalau tanya motor aja jalan garis putus-putus di tengah jalan itu buat membatas marka, itu dipakai dia buat jalur dia supaya dia lurus jalannya. Coba kalau nggak ada marka begitu, mereka jalannya menceng-menceng semuanya itu coba ditanya SIM-nya lulus apa enggak atau lolosnya pakai apa. Nah apalagi kalau dibikin seumur hidup, kacau lah negeri. Kalau misalkan SIM itu kalau misalkan ya tidak usah diperpanjang lagi seumur hidup seperti KTP, itu bagus. STNK-nya pun itu bagus, hanya penertiban aja. Terima kasih. Ya, kalau STNK menurut saya jangan tiap tahun, itu menghabiskan uang dan energi. Ujung-ujungnya ya buat pendapatan daerah memang. Tapi sebaiknya 5 tahun ya untuk bekerja. Tapi kalau SIM, menurut saya seumur hidup seperti KTP ya tidak ada masalah. Toh kalau memang ada oknum-oknum yang ngawur, tidak lolos, harusnya sama aja. Selama polisi kita yang merazia itu masih nggak benar, masih terima sogokan, mau SIM tiap tahun, tiap bulan juga nggak ada gunanya. Nggak ada SIM juga bisa lewat, tinggal nyogok aja kan. Selama ini prakteknya kan selalu begitu. Jadi untuk apa gitu setiap tahun di-review atau harus ujian, semua masih bisa pakai biro jasa semuanya. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Mendingan seumur hidup oke. Kalau STNK ya 5 tahun aja lah. Terima kasih. Usulan-usulan ataupun opini seperti itu ideal ya buat negara maju saya kira. Jadi artinya negara berkecukupan untuk mencukupi segala biaya-biaya operasionalnya itu mungkin tidak masalah, dan rakyat juga merasa senang serta sejahtera karena SIM seumur hidup, STNK seumur hidup. Nah, yang jadi masalah sekarang pemerintah kita bisa nggak menyediakan anggaran untuk menutupi segala kebutuhan daerah. Kayak STNK itu kan pendapatan asli daerah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan mereka akomodasinya untuk pendapatan mereka mengoperasionalkan kondisi samsat di daerah-daerah maupun operasional kepegawaian atau kepolisian setempat gitu loh, di samping tambahan dari pemerintah pusat. Jadi artinya harus perlu dipertimbangkan sih. Saya kira cukup berat ya untuk bisa dilakukan karena dananya tidak sedikit, di samping juga untuk kesejahteraan kepolisian setempat ya kan. Kemudian juga masalah pendapatan asli daerah masing-masing wilayah itu, Kapoldanya masing-masing tentunya punya opsi lain untuk memberikan, selain kesejahteraan mungkin memberikan kontribusi buat anggota-anggota setempat selain laporan ke kepala kepolisian. Saya kira menurut saya sih mungkin belum tepat ya, kecuali pemerintah pusat memberikan alokasi dana yang cukup untuk
menutupi segala kekurangan-kekurangan tersebut. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.